Shalom, apa kabarnya semuanya? Bu Fania berharap kita semua dalam kondisi yang baik ya. Hope you will enjoy this morning devotion. Let's prepare our heart, mind, and soul. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema belajar berbagi. Mari kita belajar dari Hetty, salah satu anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, nama panjangnya Hetty May Wyatt. Dia anak sekolah minggu biasa, bukan dari gereja yang besar. Kenal namanya ya, Hetty May Wyatt. Hetty adalah anak sekolah minggu di gereja kecil. Gereja biasa, bukan gereja yang besar. Ada di lokasi yang juga kecil pula, yaitu di Philadelphia. Gereja itu tidak mampu menampung banyak orang. Namanya juga gereja kecil, maka orang-orang di sana hanya beberapa. Hetty adalah salah satu anak sekolah minggu yang ada di sana. Namun, nasibnya tidak seberuntung kita. Dia meninggal di usia yang masih kecil karena sakit. Setelah pemakaman selesai, semuanya usai. Banyak orang gereja yang menangisi kepergian Hetty yang kecil ini. Saat keluarganya mencoba membereskan kamar tidur Hetty yang ditinggalkannya, mereka menemukan hal yang tidak wajar disimpan oleh anak kecil yang saat itu belum bekerja. Hetty menyimpan beberapa uang receh sebesar 57 sen dan secari kertas tulisan tangan. Dia menyimpannya di dalam kamarnya sendiri. Entah apa yang dipikirkannya dan untuk apakah uang-uang receh tersebut. Orang tuanya tidak mengetahuinya. Tetapi setelah membaca secarik surat yang Hetty tinggalkan, mereka baru paham apa fungsi dari 57 sen itu. Orang tuanya pun bertanya-tanya, apa maksudnya 57 sen ini disimpan oleh Hetty? Apakah dia mau membeli sesuatu? Ataukah dia mau memberikan kepada orang di sekitarnya? Tapi ternyata dari surat yang dituliskan Hetty, mereka baru menyadari bahwa uang ini adalah untuk pembangunan gereja. Demikian isi suratnya. Dari Hetty, uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar bisa diperluas, sehingga lebih banyak anak bisa ke sekolah minggu. Wah, melihat surat itu, kedua orang tua Hetty menangis terseduh. Begitu besar kepedulian Hetty ingin berbagi mengenai Kristus yang dia kenal. Ya, dia berharap banyak anak-anak sekolah minggu yang datang ke gereja itu. Maka ia berharap dengan uang 57 sen yang dia sudah kumpulkan bisa membuat gereja itu lebih besar lagi. Sehingga semakin banyak lagi anak-anak sekolah minggu yang bisa datang ke gereja dan mengenal Kristus. Berawal dari 57 sen itu, kini di Philadelphia telah berdirilah sebuah gereja yang bukan hanya bisa memasukkan 20 orang atau 40 orang, tetapi gereja itu bisa menampung kapasitasnya hingga 3.300 orang. Ya, berawal dari 57 sen dan kepedulian Hetty terhadap anak-anak itu untuk mengenal Kristus. Kepedulian Hetty untuk saling berbagi pengenalannya terhadap Kristus yang mau mati untuk mereka. Sesuai dengan hati kepedulian Hetty, gereja yang besar itu yang mampu menampung 3.300 orang dikhususkan untuk sekolah minggu, untuk anak-anak bisa datang ke gereja dan mengenal Kristus yang mengasihi mereka. Hetty dengan tabungannya sebesar 57 sen telah membuat sejarah karena ia mau berbagi. Bukan hanya dengan apa yang ia miliki, tetapi karena hati yang penuh dengan kepedulian. Hari ini
Kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk mau belajar berbagi. Dalam Yohanes 6 ayat 9 berkata demikian, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yaitu mengenai hati yang peduli dan mau berbagi. Anak itu tidak memakan sendirian 5 rotinya ataupun mencoba menghabiskan ikannya sendirian, tetapi dia memberikannya kepada Tuhan Yesus untuk dibagikan kepada banyak orang. Berbagi dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, berbagi bukan soal jumlah yang besar ataupun yang kecil. Bukan mengenai lembaran 100 ribuan yang kamu simpan ataupun lembaran 10 ribuan yang kamu miliki. Itu salah. Ini mengenai hati yang peduli. Ya, seperti hati Bapa yang peduli kepada setiap kita. Hati yang peduli. Sama seperti Hetty yang memiliki hati yang peduli sehingga ia mau berbagi, ataupun anak kecil yang membagi 5 roti dan 2 ikannya, hari ini pun kamu diajak untuk bersama-sama belajar menjadi anak Tuhan yang suka berbagi. Berbagi dari apa yang kamu miliki, dan berbagi bukan mengenai jumlah yang besar atau yang kecil, tapi sepenuhnya hati yang peduli.